Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta manaqib wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kami akan menceritakan manaqibnya Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk bisa terus mengikuti sejarah manaqibnya wali-wali Allah yang lain. Syekh Hasan Al-Basri wafat pada tahun 110 Hijriah. Malam hari menjelang wafatnya, ada salah seorang wali yang melihat bahwa semua pintu langit terbuka dan ada suara panggilan, "Hai Hasan Al-Basri akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah ridho dengannya." Beliau adalah anak seorang budak perempuannya Sayyidah Ummi Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada masa kecilnya pernah diasuh dan sampai disusui oleh Sayyidah Ummi Salamah ini. Dan dari berkahnya beliau bisa menjadi orang agung. Beliau termasuk orang yang paling hebat dari kalangan tabi'in dalam hal kealimannya, ibadahnya dan zuhudnya. Tidak mau dengan kenikmatan duniawi dan sangat takut kepada Allah hingga merasa seakan-akan neraka dijadikan hanya untuk dirinya saja. Kebanyakan para fuqaha dan ulama sufi setelahnya mengambil ilmu dari beliau. Jadi beliau ini menjadi sayyidus zuhad wal ubad wal ulama. Majelisnya melayani semua macam manusia. Beliau juga dikenal menguasai banyak disiplin ilmu keagamaan. Ada yang mengaji ilmu hadis, ada yang minta diajarkan ilmu takwil dan tafsir, ada yang ingin belajar ilmu halal dan haram, ada yang hanya membutuhkan tasawufnya, ada yang ingin pandai ilmu bahasa, ada yang mempelajari fatwa dan futuwah, ada yang belajar qadha dan hukum peradilan, dan ada yang minta mau'izah. Semua disiplin ilmu keagamaan dikuasai sehingga beliau bagaikan lautan yang menggelora. Banyak muridnya yang menjadi tokoh besar, misalnya Imam Qatadah dan lainnya. Beberapa dawuh Syekh Hasan Al-Basri, "Aku masih menjumpai orang-orang atau para sahabat yang masih tirakat menghindari barang yang halal, melebihi kalian semua menjauhi barang yang haram. Jika anakmu nakal atau tidak lurus, maka ketahuilah bahwa kamu sendiri yang masih kurang lurus." Lidahnya orang yang bijaksana itu berada di dalam hatinya. Artinya, jika ia mau berkata, dikembalikan dulu ke hatinya. Kalau itu baik, jadi berkata, dan kalau itu tidak baik, tidak jadi berkata. Sebaliknya, kalau orang bodoh, hatinya di ujung lidah, dengan arti asal bisa ngomong yang ngomong. Di antara syaratnya orang tawadhu adalah tiap kali bertemu orang lain
dia menganggap bahwa orang lain itu masih lebih utama daripada dia. Aku belum pernah tahu orang yang mencari dunia bisa mendatangkan akhirat. Beda kalau sebaliknya. Tidak ada orang yang memuliakan atau membanggakan uang atau harta benda kecuali dia akan direndahkan Allah. Dunia itu sebagai kendaraan. Jika kamu bisa mengendarai, maka ia akan bisa membawamu. Dan jika kamu ditunggangi, maka ia bakal membunuhmu. Yang dinamakan orang pandai atau orang alim fikih ialah orang yang menjauhi dunia dan selalu waspada dengan dosanya dan selalu langgeng ibadahnya. Jika kamu akan memusuhi seseorang, maka lihatlah dulu. Kalau dia itu orang yang taat, jangan jadi dimusuhi. Jika dia itu orang yang durhaka kepada Allah, maka itu sudah dicukupi oleh Allah. Maka janganlah bersusah payah untuk memusuhi, dalam arti percuma. Mencela seseorang dengan terang-terangan di hadapan orang banyak, itu berarti memuji badannya sendiri. Barang siapa memakai pakaian dari bulu atau pakaian kasar karena tawadhu kepada Allah, maka Allah akan memberi nur di dalam penglihatannya dan hatinya. Dan barang siapa memakai pakaian bulu karena takabur dan sombong, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama dengan orang-orang yang menyimpang. Toma mengharapkan pemberian orang lain itu menjadikan jelek orang yang alim atau bisa menurunkan martabatnya. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana sifat-sifat para sahabat dulu. Beliau kemudian menangis dan berkata, mereka para sahabat jelas sekali tanda-tanda kebaikan dan lurusnya perilaku, kesungguhannya, kekhuduannya, ketaatannya kepada Allah, mencari yang benar di dalam perkara yang disenangi dan yang dibenci, menganggap ringan dengan kebencian manusia karena mencari ridho Allah. Lisannya selalu berzikir, mengorbankan darah dan harta bendanya untuk membela agama, dan sedikit dunianya untuk menuju akhirat. Demi Allah, aku benar-benar masih menjumpai orang-orang yang di rumahnya dia tidak pernah sampai melipat pakaiannya, dalam arti tidak punya gantinya. Tidak pernah menyuruh masak makanan, dalam arti melarat. Dan jika ada yang mendapat warisan harta yang banyak, malah berkata kepada temannya, hai saudaraku, kamu tahu aku mendapat warisan dan halal, akan tetapi aku malah takut merusak hatiku dan amalku. Maka ambillah semua untukmu, aku tidak butuh. Aku benar-benar masih menjumpai orang-orang yang selalu menganjurkan perintah menjalankan kebaikan serta betul-betul menjalankannya, dan mencegah kemungkaran serta betul-betul menjauhinya. Nah, sekarang kita beserta orang-orang yang selalu menganjurkan perintah menjalankan kebaikan
tapi malah menjauhinya, dan perintah menjauhi segala larangan tapi malah menjalankannya. Bagaimana jadinya kita hidup beserta orang-orang yang seperti ini? Demi Allah, aku betul-betul masih menjumpai 70 sahabat perang Badar. Kebanyakan dari mereka berpakaian dari bulu kasar, yang andaikan kalian melihat mereka, pasti menganggap mereka adalah orang-orang sinting. Dan jika mereka melihat kalian yang baik-baik, pasti mereka berkata, mendapat apa orang-orang semacam itu? Dan jika melihat kalian yang jelek-jelek, pasti mereka berkata, orang-orang semacam itu tidak beriman dengan adanya hari hisab. Mereka melihat dunia lebih sepele daripada debu di bawah telapak kaki. Mereka adalah orang-orang yang punya makanan tidak lebih untuk makanan sehari, lalu berkata, punya makanan sekian tidak akan aku masukkan perut semua. Sebagian harus untuk Allah, kemudian disedekahkan yang sebagian walaupun mereka lebih butuh daripada yang disedekahi. Kalau mereka marah, tidak sampai terlalu, tidak sampai menyimpang, dan tidak sampai melewati batas hukum Allah di dalam Al-Quran. Radiyallahu anhu wa anhum wa ada alaina min barakatihim wa anwarihim, amin. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.